Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu bab 3 mengenai query. Di sini query akan kita bahas dibagi dua. Yang pertama adalah query-nya sendiri, kemudian berikutnya adalah parameter query. Sebelumnya kita kenalan dulu apa itu query. Query adalah sarana untuk mengatur data yang disimpan dalam tabel sehingga hanya data-data tertentu yang akan dimunculkan dalam tabel. Secara fisik, query berupa tabel juga. Jadi, query adalah tabel yang dibuat dari beberapa tabel lainnya dengan tujuan untuk mengelompokkan data baru berupa tabel dengan sumber dari tabel-tabel yang telah ada. Nah, dengan query, Anda dapat menyortir data atau untuk menampilkan data-data yang memenuhi kriteria tertentu, atau juga dapat berupa suatu ekspresi atau biasa disebut dengan formula. Nah, kita langsung saja ya. Kita akan membuat query. Nah, sebelum membuat query, sebaiknya kita ada file database, file tabel yang akan kita jadikan contoh. Di sini saya sudah buat ada dua tabel, yaitu tabel mobil dengan tabel jual. Ya, jadi sudah sama seperti ini. Nah, kita akan membuat query. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk membuat query. Ya, yang pertama adalah membuat query dengan query wizard. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini caranya. Klik tab create, ya. Kemudian pada grup queries, pilih query wizard hingga muncul tahapan berikut. Baik, kita coba. Create, kemudian query wizard. Diklik. Nah, ini tampilannya. Apakah sama? Oh, sama. Maka kita lanjutkan lagi. Pilih Simple Query Wizard, klik tombol OK hingga muncul tampilan berikut. Oke. Pilih Simple Query Wizard, kita OK. Nah, akan muncul tampilan yang sama seperti ini ya. Oke, sudah sama. Kemudian kita lanjut. Pada kotak daftar pilihan tables atau queries, pilih dan klik nama table atau query yang diinginkan. Contohnya adalah tabel mobil. Nama field-field yang diinginkan yaitu kode, nama mobil, dan harga. Atau tabel jual, nama field-field yang diinginkan yaitu nomor urut, pembeli, unit, dan tanggal faktur. Nah, kita pilih ya dari tabel mobil dulu. Tadi tabel mobil yang dikatakan tabel apa saja, yaitu tabel kode, nama mobil, dan harga. Kode, nama mobil, kemudian harga. Kemudian kita ambil dari tabel jual, nama field yang diinginkan yaitu nomor urut, pembeli, unit, dan tanggal faktur. Klik di sini, pilih jual, nomor urut, kemudian pembeli, unit, tanggal faktur. Pembeli, unit, tanggal faktur. Oke, sudah. Jika sudah, kita bisa tekan next. Next ya. Maka muncul tampilan seperti ini nih. Nah, pada tahapan ini, pilih bentuk query yang diinginkan. Apakah ingin menampilkan seluruh field dengan seluruh record datanya secara lengkap atau detail, atau summary, cukup rangkumannya saja. Nah, contohnya adalah, dalam hal ini kita pilih detail karena kita ingin menampilkan seluruh record datanya secara lengkap. Kita pilih detail. Nah, kita harus beri judul nih, query-nya nih. Apa judul query yang akan dibuat ini? Karena kita akan menyimpan query ini untuk keperluan nantinya. Kita simpan misalnya query 1. Oke, sudah. Jika sudah, nah, klik next. Ya. Finish. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan query. Hasil akhirnya seperti ini. Tadi kita lihat ya, dari tabel mobil kita ambil nama kode, kemudian nama mobil dengan harganya. Kemudian di tabel jual kita ambil nomor urut, pembeli, unit, dan tanggal faktur. Nah, kita bisa mengkombinasikan ini ya. Mengkombinasikan ini antara dua tabel atau bahkan lebih dengan menggunakan query. Nah, itu adalah cara pertama untuk membuat query. Nah, cara kedua,
yaitu membuat query dengan query design. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Jika query dengan wizard, ya, itu langsung otomatis seperti itu. Kita akan membuat query design. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Klik tab create ini. Kemudian pada grup queries, pilih dan klik query design hingga muncul jendela show table berikut. Oke, kita pilih query design. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini. Pada jendela show table, pilih dan klik tabel atau query yang akan ditampilkan, lalu klik tombol add atau klik 2 kali nama filenya. Pilih kedua file tersebut. Nah, di sini ada tables, ada query yang sudah kita buat tadi, atau dua-duanya kita mau ambil. Kita pilih di sini, misalnya di contoh kita pilih mobil dan jual ya. Kita pilih add, jual juga add. Oke, kita close. Nah, tabel mobil dan tabel jual ini ada relasi. Kalau Anda lihat ya, kode dengan kode ini, kode di mobil, dia berelasi dengan tabel jual. Nah, ini kode di mobil dan kode di tabel jual ini memiliki sebuah relasi. Nah, pada jendela kerja query yang sudah kita bentuk tadi, letakkan field yang Anda inginkan pada kolom yang telah disediakan. Yang ini ya, ini disebut dengan query by example grid. Ya, yang di bawah ini atau yang di sini nih. Ya, di sini. Kemudian untuk itu ada 3 cara untuk menempatkannya atau meletakkan field tersebut. Di antaranya adalah pada kolom pertama baris field, klik tombol pilihan, lalu pilih nama fieldnya. Misal, contoh ya, jual nomor urut. Lalu langkah ini untuk mengisi kolom berikutnya. Kita lihat yang field. Kita pilih. Nah, ini dia disebut dengan cara pertama tadi. Kita bisa pilih salah satu fieldnya. Contohnya seperti ini. Fieldnya, kemudian nomor urut, kemudian pembelinya siapa, unit, kode, tanggal faktur. Pada jendela query di atas, cara kedua, pilih nama field yang akan Anda tempatkan pada kolom pertama, lalu tarik atau drag di kolom pertama baris field. Kita lihat, contoh kita mau tarik yang mobil. Nama mobil, kita tarik. Klik kiri sekali dulu, kemudian klik kiri lagi, tahan. Nah, sampai muncul seperti ini, kemudian simpan di sini sampai muncul tanda plus yang seperti ini. Lepaskan. Kita sudah berhasil memanggil field nama mobil ke dalam query. Pada jendela query di atas, yang cara ketiga. Cara ketiga, pada jendela query, klik 2 kali nama field yang akan Anda tempatkan pada jendela QBE. Ya. Bisa juga dengan cara seperti ini, misalnya saya mau masukkan harga. Nah, maka otomatis akan tampil seperti ini. Jadi klik 2 kali saja ya. Nah, setelah Anda mendapatkan field tersebut dengan salah satu cara di atas, maka akan tampak hasilnya seperti ini. Ini ya. Ini yang disebut dengan membuat query menggunakan query design. Kemudian kita akan menyimpan query. Klik tombol save pada quick access toolbar atau Ctrl+S sehingga muncul kotak dialog. Jadi bisa juga dengan cara yang di atas ini ya, atau tekan tombol Ctrl+S. Jadi kita tekan ini, berikan nama query 2. Oke. Nah, ini sudah tersimpan query 2. Oke. Kemudian berikutnya, kita akan menampilkan dan menjalankan query. Klik tombol view atau klik tombol run sehingga muncul hasil query berikut. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada view, ini ada run. Ada 2 cara ya. Kita bisa pilih salah satu, misalnya seperti ini, maka akan tampil sesuai dengan yang kita pilih tadi. Atau kita bisa pilih run. Run, jika menekan run, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah cara untuk menjalankan query yang sudah kita buat tadi.
Kemudian menampilkan desain query. Tadi sudah saya perlihatkan ya, klik tombol desain view. Saya ulangi lagi. Ini, pilih query yang sudah kita buat tadi. Kan tadi tampilannya seperti ini. Klik kanan, pilih desain view. Maka akan tampil desain dari query yang kita buat tadi. Berikutnya adalah menambah tabel atau query. Untuk menambahkan tabel atau query pada jendela desain query, lakukan langkah berikut. Pertama, tampilan harus dalam keadaan jendela desain view. Ya. Misalnya ini sudah desain view, oke. Kemudian klik show table pada grup query setup atau klik mouse kanan pilih show table sehingga muncul jendela show table. Jadi di sini nih, boleh di sini kosong sini ya. Kita bisa klik kanan. Nah, kita lihat di sini show table ada nggak? Oh, ada, ternyata ini. Kita klik. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian pilih nama tabel atau query yang akan Anda tambahkan, lalu klik tombol add atau klik 2 kali nama file atau query-nya. Kita pilih salah satunya. Misalnya kita pilih queries ya. Queriesnya, kenapa query 1 yang nampil, query 2 tidak tampil? Karena kita sedang membuka query 1. Kita misalnya tambahkan query 1. Kita add. Kita close. Nah, ini query 1 yang kita buat barusan tadi. Itu salah satu cara untuk menambahkan tabel atau query. Kemudian menghapus tabel atau query. Nah, caranya adalah tampilan harus dalam keadaan desain view. Pilih nama tabel atau query yang akan Anda hapus. Kemudian tekan tombol del pada keyboard atau klik mouse kanan pada table atau query yang akan Anda hapus, lalu pilih remove table. Kita lihat di sini misalnya query 1 akan kita hapus. Ya. Bisa dengan tombol langsung del atau dengan mouse klik kanan. Ya. Kemudian pilih remove table yang ini. Nah, kita sudah berhasil menghapus query yang kita pilih tadi dari relasi design view query 2 ini. Baik, itu untuk mengelola query. Kemudian berikutnya adalah mengatur query. Pertama adalah menghapus field dalam query. Untuk menghapus field dalam rancangan query dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, tampilan harus dalam keadaan design view. Sudah kita buat seperti ini. Kemudian blok atau seleksi kolom field yang akan Anda hapus. Nah, misalnya kita akan hapus mana nih? Nomor urut aja kita hapus. Kemudian selanjutnya apa? Pada grup query setup, klik delete columns atau tekan tombol del pada keyboard. Kita lihat delete. Kita lihat ya. Klik delete column pada grup query setup. Kita lihat query setup mana? Query setup. Nah, ini. Query setup. Nah, ini delete column bisa juga seperti ini, kemudian atau tekan langsung tombol del di keyboard bisa juga. Kita coba yang ini. Nah, sudah berhasil terhapus. Jadi kita sudah berhasil menghapus field nomor urut dari query 2. Kemudian menyisipkan kolom dalam query. Untuk menyisipkan atau menambah kolom yang kosong dalam query, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tampilan jendela harus dalam keadaan design view, oke. Blok atau seleksi di mana kolom tersebut akan dikosongkan. Kemudian pada group query setup, klik insert columns. Misalnya kita akan memasukkan buatan ya. Buatan ini di antara nama mobil dan harga. Kita lihat. Nah, dia malah nampilnya di sini. Kita bisa hapus lagi. Berarti tampilannya seperti ini. Blok yang bagian kanan ya. Kemudian insert columns. Nah, kita sudah memasukkan kolom di sini. Kita akan masukkan tadi buatan. Kita akan masukkan di sini adalah mobil buatan. Oke, jika sudah tekan save.
Kemudian mengurutkan data query. Untuk mengurutkan data tidak hanya dapat dilakukan pada objek table, tapi di dalam query juga dapat dilakukan baik mengurut data secara ascending, itu menaik dari contoh dari nomor itu angka 1 sampai sekian, maupun descending, menurun, itu bisa dari misalnya dari 10 sampai 1. Atau kalau huruf itu dari A sampai Z, kalau descending itu dari Z ke A. Kemudian kita akan coba. Pada baris sort, pilih kolom field yang akan Anda urutkan, misalkan pada field pembeli, hingga muncul tampilan berikut. Pilih sortingnya ya. Contohnya di sini ascending, maka akan menampilkan kolom pembelian di sini itu diurutkan secara ascending. Kita lihat di sini. Pembeli tadi kita nggak ada masukan. Oh, ada ini pembeli ya. Di sini ada bagian sort, pilih ascending atau descending. Kita pilih ascending. Save. Kita akan lihat perubahannya. Nah, kalau pembeli kita ascending kan, kita lihat berurutan nih. A, C, P, kemudian S, kemudian T. Kalau diurutkan dari huruf A sampai Z, ini sangat berurutan secara alfabet. Kemudian menyembunyikan field pada query. Dalam keadaan standar, semua field ditampilkan semua field dalam query. Nah, kita dapat menyembunyikan field-field tertentu dengan cara sebagai berikut. Pada baris show, hilangkan tanda centang pada kolom field mana yang akan Anda sembunyikan. Baiklah. Kita kembali ke design view tadi, klik kanan design view. Nah, di sini ada show ya. Kita bisa hilangkan, misalnya kita ingin menghilangkan bagian kode jual. Unit jual saja. Kita hilangkan, simpan, kita buka lagi. Maka jumlah unit jual tidak ditampilkan lagi. Itu salah satu cara untuk menyembunyikan field pada query. Kemudian menentukan kriteria field query. Itu bisa disebut dengan filter ya. Kriteria adalah pernyataan yang dapat diberikan untuk memberitahukan kepada Microsoft Access data yang akan ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan. Kita dapat memasukkan kriteria untuk satu atau lebih field dalam query atau filter pada bagian baris kriteria. Baris kriteria itu ada di bagian paling bawah. Kita lihat, klik kanan, design view. Di sini ada kriteria. Oke, contoh misalnya. Kasus 1. Kita akan menampilkan semua data untuk field nama mobil yang nama mobilnya adalah Avanza. Nah, pada baris kriteria dan pada kolom field nama mobil, kita ketikkan Avanza. Kita lihat nama mobil ada nggak di sini? Oh, ada. Kita ketikkan Avanza. Avanza. Oke, jika sudah tekan enter, maka kita akan lihat apakah semua yang bernama mobil Avanza akan tampil. Ya, itu salah satu fungsi untuk kriteria untuk kasus pertama. Ya. Kemudian yang kasus kedua, misalkan tampilkan semua data untuk field harga mobilnya di atas atau sama dengan 170 juta. Nah, kita bisa ketikkan pada kolom field harga ya. Misalnya kita balik ke design view, ini kita hapus, Avanza kita hapus. Kemudian kita ke field di sini ya. Kita tekan, lebih besar itu adalah tanda panah ke kanan. Kemudian ada sama dengannya tadi, sama dengan 170 juta. Oke, sudah. Dan perlu diingat, jangan coba-coba menggunakan operasi ini pada field yang bertipe teks, karena ini tidak akan jalan. Alih-alih dibaca sebagai sebuah syarat angka, itu malah dibacanya sebagai sebuah teks nantinya. Baik, kita akan buka 170 juta ya. Nah, tampil semuanya, tidak hanya Avanza tadi ya. Sekarang ini tidak hanya Avanza, yang tampil adalah semua mobil yang memiliki harga di atas atau sama dengan 170 juta rupiah. Nah, kasus ketiga, misal menampilkan semua data untuk field unit yang unit mobilnya antara 5 sampai dengan 10. Oke. Di antara ya. Ada dua cara.
Yang pertama adalah menggunakan operasi AND. Lebih dari sama dengan 5, AND kurang dari sama dengan 10. Berarti ini berada di antara 5 dan 10. Kalau dalam logika itu lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 10, ini dua syarat ini harus terpenuhi. Berarti jika dua syarat ini terpenuhi, maka berada di antara 5 dan 10. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua dengan perintah between. Ya. Bisa langsung ketikkan between 5 and 10. Kita coba satu-satu. Oke. Kita kembali lagi ke sini, klik kanan design view, unit tadi sudah kita hilangkan ya. Baik, kita tampilkan lagi, ini kita hapus. Kita pilih. Pertama, mungkin kita gunakan cara pertama, lebih dari sama dengan 5 and kurang dari sama dengan 10. Oke, sudah. Tekan save, kita akan lihat. Nah, tampil yang lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 10. Berarti yang tampil adalah di kisaran antara 5 hingga 10. Atau caranya bisa juga dengan between tadi katanya ya. Kita coba between 5 and 10. Save, kita buka lagi, hasilnya tetap sama. Kasus keempat, contoh, tampilkan semua data untuk kode yang kode mobilnya A001, TY, atau X004, DH. Nah, di sini ada kata atau ya. Atau berarti adalah or. Kalau dalam logika, N itu adalah dua syarat yang harus terpenuhi. Jadi dua syarat ini dalam derajat yang sama. Nah, kalau atau ya, atau dalam logika itu adalah salah satu yang terpenuhi, maka itu sudah dianggap benar. Kalau masih ingat mata pelajaran mata pelajaran logika matematika ketika SMA, 1 dan 1 itu sama dengan 1. Jika 1 dan 0 itu adalah 0. Nah, sebaliknya, 1 atau 1 itu adalah 1, 1 atau 0 itu hasilnya adalah 1. Begitu juga logikanya di sini. Kita akan coba, misalnya kodenya adalah ini ya. A001TY, X004DH. Sini kita A001TY ya. Kemudian X004DH. Kita akan lihat apakah yang kode 2 ini saja yang tampil. Ini ada kodenya nih. Nah, betul sekali. Hanya 2 kode mobil ini yang tampil di query yang kita ciptakan. Itu fungsinya OR di dalam query. Kemudian kasus kelima. Misalnya, tampilkan semua data untuk field nama mobil sama dengan Jazz atau harga di bawah 150 juta rupiah. Nah, ini caranya sama seperti yang ini ya. Yang ini. Hanya saja posisinya saja yang berbeda. Kita lihat Jazz harga di bawah 150 juta. Kita hapus dulu. Nama mobil mana? Sini. Kemudian kita ketik Jazz. Oke. Kemudian harga di bawah 150 juta. Oke. Kita save. Kemudian kita tekan run. Maka akan tampil nama mobil Jazz atau harga 150 juta. Di sini keadaannya adalah nama mobil Jazz ya tampil. Maka nama mobil yang Jazz tampil. Ini. Tapi kenapa ada nama mobil yang Xenia? Karena nama mobil yang Xenia kemudian ya Xenia ini ya harganya adalah di bawah 150 juta. Kalau kita lihat juga di sini Jazz kan tampilannya harganya di atas 150 juta tapi tetap tampil. Karena kita memerintahkan tampilkan semua nama mobil Jazz, data mobil yang Jazz. Atau harga di bawah 150 juta, maka akan tampil seperti ini. Nah, kasus ke-6. Misalnya, tampilkan semua data untuk field nama mobil sama dengan Jazz dan harga di bawah 150 juta. Kita akan lihat. Kita kali ini pindahkan ya. Design view ini kita pindahkan ke
Sini. Nah, kalau begini ini namanya N. Kalau sejajar. Ya. Kita save. Apakah akan keluar hasilnya? Tidak keluar karena tidak memenuhi syarat. Yang namanya mobilnya Jazz, tapi harga di bawah 150 juta. Tadi kita sudah lihat harga mobil Jazz itu adalah 180 juta. Jadi tidak ada memenuhi syarat. Itu salah satu hasil dari logika AND atau DAN. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah 0. Seperti yang ditampilkan pada layar Anda ini. Baik, kemudian kasus ketujuh. Tampilkan semua data untuk field nama mobil yang huruf pertamanya A atau hurufnya terakhir Z. Tampilan jendela harus dalam keadaan design view ya. Pada kriteria dan OR, kolom field nama mobil ketikkan seperti berikut. Bisa gunakan like. Like, petik A, ada bintangnya, kemudian bintang A. Kalau A bintang, itu berarti A adalah huruf depannya. Ya, bintang itu adalah mewakili karakter-karakter yang ada di belakangnya. Kalau bintang A, bintang ini adalah karakter di depannya dan A adalah huruf terakhirnya. Ya. Contoh misalnya tadi nama mobil ya. Nama mobil mana? Nama mobil. Oke, di sini. Like A bintang. Di bawahnya like bintang A. Oke, sudah, tekan save. Maka kita akan lihat apakah nama mobil yang huruf depannya A atau nama mobil yang huruf belakangnya A akan tampil. Nah, kalau kita lihat di sini, yang huruf belakangnya A ini adalah Xenia dan Avanza. Yang huruf depannya A ini adalah hanya Avanza. Nah, disinilah fungsi dari like. Maka akan tampil seperti yang Anda lihat di layar ini. Kasus ke-8, menampilkan semua data untuk field nama mobil yang huruf ketiganya adalah N. Kasus ke-8, kita akan menampilkan semua data untuk field nama mobil yang huruf ketiganya adalah N. Kita lihat di sini. Pada baris kriteria, kolom field nama mobil, ketikkan seperti berikut. Gunakan tanda tanya seperti ini ya. Tanda tanya itu berarti mewakili dua karakter di depannya. Tanda tanya, N, bintang. Bintang ini mewakili karakter di belakangnya yang tidak diketahui jumlahnya. Kita coba di sini. Design view. Ini kita hapus. Nah, kemudian di sini adalah kita coba like. Tanda tanya, N, kemudian bintang. Save. Kemudian kita lihat. Nah, yang huruf ketiganya N, kita lihat di sini ada Xenia dan Panther. Nah, mobil yang bernama Xenia dan Panther ini tampil karena huruf ketiga dari masing-masing nama mobil ini adalah huruf N. Jadi caranya seperti itu. Kemudian kasus ke-9, menampilkan semua data untuk field tanggal faktur untuk tanggal faktur sebelum tanggal 15 Januari 2020 ya. Di contoh yang punya saya 2020, di sini 2012. Nah, pada baris kriteria kita bisa ketikkan seperti ini. Kurang dari diikuti dengan tanda pagar atau hashtag. Ya, kita coba di sini mana. Kita hapus tanggal faktur. Oke. Kurang dari, kemudian pagar 15 Januari ya. 01/15/2020. Ikuti dengan pagar lagi. Nah, sudah kita ketikkan, kita run. Nah, yang hanya tampil hanya satu data saja karena ini saja transaksi yang terjadi ketika sebelum tanggal 15 Januari tahun 2020. Baik, itu untuk materi mengenai mengolah query. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di grup Telegram, Google Classroom, atau komentar di video ini. Nanti akan ada tugas yang diberikan kepada Anda untuk melatih
keterampilan Anda menggunakan Microsoft Access. Materi hari ini sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.